Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dengan penuh sukacita. Mari kita hari ini masuk dalam ibadah memuliakan Tuhan. Dengan penuh sukacita, semangat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mulia sembah Raja Mulia. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing Lukas 24 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih bisa berkumpul kembali lagi di hari ini. Kita mau menikmati akan kebaikan Tuhan. Kita mau
Mau lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Kita muliakan dalam setiap kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua untuk kita mengucap syukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita ikat pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adillah benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adillah benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakanlah ya Allah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Mari kita katakan, Dia Allah yang besar dan Dia Allah yang ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adillah benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, layak disembah.
siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Haleluya. Pasti luar biasa ya. Kalau luar biasa, pasti selamanya juga pasti luar biasa. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan kebesaran Tuhan. Dari utara sampai ke selatan kita benar Bapak. Dia Allah yang sudah bangkit menyelamatkan kita semua. Amin. Saya rindu untuk kita salam kiri kanan. Kita katakan bahwa Tuhan begitu baik. Haleluya. Karena sumber kekuatan itu hanya berasal kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Aku
Karena terus mencintai Tuhan, karena selalu ada dalam firman. Rancanganmu selalu yang terbaik dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita dengan pujian betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai.
Biarlah seperti lagu ini ya Tuhan, firman-Mu itu menyentuh hati kami, sehingga hati kami yang keras dilembutkan, hati kami yang bebal menjadi dengar-dengaran akan Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan keterbatasan kami di dalam menerima dan merenungkan firman-Mu. Tapi biarlah Roh-Mu yang ada pada kami Tuhan memampukan kami bukan hanya untuk mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman itu. Sungguh Tuhan, firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu menegur kami, menghibur kami. Biarlah firman-Mu itu terus menuntun hidup kami Tuhan, dari hari ini sampai Kau datang kembali ke dalam dunia. Hamba yang memberitakan, jemaat-Mu yang mendengar, sungguh biarlah Tuhan kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini saya diberi kesempatan lagi ya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini setelah sekian lama. Perikop kita pada pagi hari ini dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 27. Saya akan membacakan bagi kita. Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitab Bapak Ibu masing-masingnya. Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, itu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan bagi kita, beginilah firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikian firman Tuhan. Kita yang berbahagia, yang kerinduannya selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, sering saya dahului dengan sebuah konteks.
dari perikop tersebut. Jadi konteks dari perikop ini kita tahu bahwa ada 2 orang murid, yang seorang bernama Kleopas. Mereka dalam perjalanan menuju Emmaus. Nah, kalau dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, Emmaus itu berarti sumber air panas. Ya, sumber air panas. Nah, Emmaus itu terletak sekitar 7 mil atau 11 km di barat laut Yerusalem. Jadi antara Yerusalem dan Emmaus ini jaraknya 11 km. Dan tadi coba saya lihat pakai Google Map, itu lebih kurang dari tempat ini sampai persimpangan Lebak Bulus. Persimpangan Lebak Bulus. Dan kalau kita tempuh dengan jalan kaki, setidaknya 2 jam kita baru sampai di sana. Jadi itu perkiraan ya, itu perkiraan dalam perjalanan kita di zaman modern ini. Kita tidak tahu di zaman dulu itu seperti apa jalannya. Apakah jalannya baik atau naik turun bukit dan lain sebagainya. Bisa jadi lebih dari 2 jam mereka harus menempuh ke Emmaus. Nah, kejadian ini, perjalanan ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh kedua murid ini setelah mereka menyaksikan, mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Dan di hari pertama setelah kebangkitan itu mereka pergi ke Emmaus. Ya, pergi ke Emmaus, dan di sana mereka dalam perjalanan itu mereka bertemu. Alkitab mengatakan Yesus menghampiri, Yesus datang, Yesus menemui mereka. Di dalam perikop yang kita baca, saya mengajak Bapak Ibu melihat 3 bagian dari perikop itu. Bagian yang pertama adalah ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana kita melihat perikop ini, ayat-ayat ini Bapak Ibu? Kita melihat bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan kita itu tidak terpungkiri, Bapak Ibu. Tidak terpungkiri. Kedua murid ini sedang berjalan menuju Yerusalem, dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dan perjalanan mereka ke Emmaus ini oleh karena apa? Oleh karena sebuah rasa kecewa. Ya. Sebuah rasa kecewa di mana mereka berharap bahwa Yesus itulah yang akan membebaskan mereka. Tapi kita lihat dalam perikop ini, dia dihukum mati. Sampai hari yang ketiga baru ada berita dari perempuan-perempuan dan para murid yang lain yang datang ke kubur itu bahwa mereka menyaksikan bahwa Yesus hidup. Yesus hidup. Tapi kedua murid ini belum bertemu dengan Tuhan setelah kebangkitan itu. Jadi mereka merasakan sebuah keputusasaan, mereka merasakan sebuah kekecewaan bahwa pengharapan mereka akan Yesus pada waktu itu pupus, hilang, dan mereka harus belajar berharap kembali bahwa bangsa itu akan dibebaskan. Nah, dalam hidup kita seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita dalam masa-masa yang paling gelap kita. Masa-masa kita terbuang mungkin oleh dunia. Tapi kehadiran dan karya nyata dalam hidup kita, meskipun secara tidak langsung, secara tidak langsung kita mengenalnya, tapi pengharapan itu dinyatakan dalam hidup kita yang terus berharap padanya. Bapak Ibu, di Golgota ada 3 salib ketika Yesus dihukum mati. 2 salib itu untuk penjahat dan satunya itu untuk Yesus. Tapi Yesus bukan penjahat. Nah, satu penjahat menghina Yesus, katanya begini, "Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Bukankah ini pengharapan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang mungkin tertolak, mungkin ditinggalkan oleh saudara, sahabat, dan lain sebagainya. Kita berpikir bahwa kehendak kitalah yang boleh terjadi akan Tuhan, dan Tuhan harus menggenapinya. Dan ketika penjahat itu berkata, "Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu," dia ingin membuktikan bahwa betul-betulkah ini anak Allah. Tapi mari kita lihat satu penjahat lagi. Satu penjahat lagi, dia adalah pribadi yang bertobat. Dia berkata kepada begini kepada Allah, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan permohonan ini, Bapak Ibu, langsung dijawab hari itu juga. Yesus berkata kepadanya,
sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh penjahat kedua bukanlah sekedar tahu, namun dia memiliki iman dan pengharapan yang dalam. Hanya saja dia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini dalam kesusahannya, dalam pergumulannya, dia berupaya untuk mencari Tuhan, apapun tantangannya, apapun masalahnya. Dengan iman dia berkata, asal ku pegang saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, penjahat yang bertobat ini tidak punya kesempatan untuk bertemu Tuhan, tapi dia tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran yang dia dengar selama ini. Nah, kita bergeser sedikit Bapak Ibu dari perikop ini. Mari kita lihat penjahat yang bertobat ini dan perempuan yang kedapatan berzina. Saya katakan tadi, bagian pertama yang perlu kita renungkan adalah bagaimana Allah hadir di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, penjahat yang bertobat dan perempuan yang kedapatan berzina, Yesus hadir di masa-masa hidup mereka itu bergumul berat. Perempuan itu sedang dihakimi dengan hukum Musa, kedapatan berzina dilempar sampai mati. Yesus hadir di sana. Yesus hadir dalam hidup perempuan itu, dan perempuan itu dibebaskan. Baik tubuh, roh dan jiwanya dibebaskan. Penjahat yang bertobat ini, meskipun hukuman itu harus dia jalani, dia terima, tapi pembebasan akan kematian kekal itu nyata melalui perkataan Yesus hari ini juga. Nah, itu menunjukkan bahwa memang di hari itu mereka akan sama-sama mati, tapi para penjahat yang bertobat ini bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Ini sebuah kabar yang baik, kabar yang membawa kita harusnya ke dalam sukacita yang dari Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak lagi mengalami penghukuman akan kematian kekal itu. Nah, kemudian ke bagian yang kedua Bapak Ibu, ayat 17 sampai 24. Yesus mendengar setiap seruan kita. Nah, Yesus bertanya kepada mereka, bukan karena dia tahu, tapi karena dia ingin mereka membuka hati, dan kedua murid ini mencurahkan isi hati mereka, apa sebenarnya yang mereka rasakan melalui peristiwa itu. Tentang harapan yang pupus, ketidakpahaman mereka akan apa yang sudah terjadi, apa yang mereka saksikan. Yesus mengenal mereka. Yesus tahu. Hanya Yesus mempertanyakan itu untuk membuat mereka mengungkapkan isi hati mereka. Dalam pemahaman kita seringkali kita keliru dalam mengenal Tuhan, dan seringkali kita membawa pengertian kita sendiri dalam pengenalan akan Tuhan. Namun yang Yesus inginkan adalah kejujuran kita di dalam berdialog dengan Dia, di dalam doa-doa kita. Karena kebanyakan doa kita, terkadang kita itu seolah-olah sudah mengenal Tuhan, ya, seolah-olah sudah mengenal Tuhan. Kita mengklaim semua janjinya, mintalah, tetapi kita lupa perintah untuk tinggallah di dalam Dia. Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia bukan Tuhan yang tidak mendengar, Dia bukan Tuhan yang tidak tahu isi hati kita, tapi Dia mau kita secara jujur mengungkapkan isi hati kita, maka Dia akan mendengarkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dua orang Farisi, apa yang dikatakannya? Seolah-olah dia mengenal Tuhan, mengenal Allah dengan semua perbuatannya, bahwa Tuhan mengindahkan semua yang dia lakukan. Apa yang dia katakan, Bapak Ibu? Aku bukan perampok, aku bukan orang maling, aku bukan perzina, aku bukan pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan sepersepuluhanku. Bapak Ibu, dengan perbuatannya ini, dia seolah-olah ingin mengatakan, Tuhan udah tahu ya,
dan saya tahu apa yang Tuhan mau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan tidak mengindahkan doa. Karena seolah-olah dia tidak tahu dan ingin memerintah Tuhan bahwa dia ingin mengatakan kepada Tuhan bahwa akulah orang yang benar. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga, Yesus menyikapkan kebenaran itu terhadap kedua murid ini. Yesus menjelaskan kitab suci yang ada pada mereka, yang mereka baca, yang mereka sudah ketahui selama ini, dari Musa sampai para nabi, tentang bagaimana Mesias harus menderita dan masuk ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu, mungkinkah kita dapat mengenal Tuhan? Mungkinkah kita tahu isi hati Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Terkadang kita rajin pun membaca firman Tuhan, kita menginterpretasikan pemikiran kita ke dalam firman Tuhan. Disinilah kerap kali kita salah kaprah terhadap firman Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan adalah kunci untuk memahami karya Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah kunci untuk kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bukan kita supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dan seolah-olah kita mengatakan bahwa saya sudah tahu Tuhan apa yang mau Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sampai hari ini pun Tuhan menyertai kita. Dia menyikapkan kebenaran itu melalui firman Tuhan yang ada pada kita, sehingga kita tahu bahwa sampai hari ini pun Tuhan menyertai kita. Yesus tidak hanya menyertai perjalanan kedua murid ke Emmaus, tapi Yesus juga menyertai perjalanan hidup kita sampai hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu yang berkata bahwa sampai hari ini aku bisa hidup oleh karena kekuatanku? Apakah ada yang berani Bapak Ibu? Kalau ada yang berani berkata demikian, mungkin dia sudah jauh melampaui apa yang Tuhan inginkan. Apa pengenalannya akan Tuhan? Mungkin kita sedang mungkin kita sedang mengalami situasi seperti kedua murid ini. Kita penuh keraguan, kita penuh kecewaan, bahkan kehilangan arah ketika kita berjalan di dalam pergumulan hidup kita. Tapi percayalah bahwa Yesus berjalan dengan kita, bersama dengan kita, meski seringkali tanpa kita sadari. Namun pernyataannya itu sempurna dan tidak pernah terlambat. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan, kita ada di dalam keraguan, kekecewaan, kehilangan arah, kita tidak tahu harus berbuat apa. Mari kita belajar dari Musa dan Yosua. Dia berkata begini, Tuhan Allahku, jikalau bukan Engkau yang berjalan di depan kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka Dia ada di pihak kita. Dia yang memimpin hidup kita. Nah sekarang kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan memimpin hidup kita, apa yang menjadi keraguan kita Bapak Ibu? Bahwa Dia akan menyertai kita. Jika penjahat di sisi Yesus berkata, Tuhan ingatlah aku. Dan Petrus ketika dia berjalan di atas air ingin bertemu dengan Tuhan dan dia akan tenggelam, dia berkata, Tuhan tolong. Nah hari ini mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan sertailah hidupku sampai bertemu muka dengan Tuhan. Kisah perjalanan Emmaus ini memberikan pelajaran penting tentang iman dan pengenalan akan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menekankan pentingnya memahami kitab suci dengan benar. Mari membuka hati kita seperti kedua murid ini, Bapak Ibu terkasih. Mereka membuka hati mereka untuk diperdengarkan firman Tuhan yang benar. Dan pada akhirnya mereka sadar bahwa sesungguhnya Tuhan itu hidup dan tidak pernah meninggalkan mereka. Apa yang tadinya mereka pikirkan bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka, mereka dalam kecewaan, mereka dalam keputusasaan. Ketika mereka menyadari bahwa Yesus itu hidup dan ada bersama-sama dengan mereka, bahkan berjalan bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu, ini pasti mereka pasti mengalami sebuah sukacita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena pengharapan
tadinya pupus, sekarang diperjelas bahwa Allah yang mereka imani, Allah yang mereka jadikan penolong itu benar-benar hidup, dan Dia akan menyertai hidup mereka dan hidup kita sampai akhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Katakan, Tuhan, ingatlah aku ketika kita di dalam keberdosaan, di dalam keputusasaan kita. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, Tuhan, tolonglah aku, sertailah hidupku, jadikan Dia nakodahmu, dan katakan pada Tuhan, berjalanlah di depanku. Maka ketika Allah berjalan di depan kita, Bapak Ibu, maka semua Dia akan menghancurkan semua belenggu yang akan menghalangi hidup kita. Dia akan menghancurkan semua kuasa yang akan menghalangi, merintangi hidup kita. Dia akan membawa kita kepada berkat-berkat-Nya yang sempurna. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, betapa sekali lagi kami bersukacita, bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Perkara kami menyadari Tuhan bahwa Engkau begitu jauh. Sungguh Tuhan, sesungguhnya Engkau Allah yang dekat dengan kami, Allah yang terus menyertai dan memberkati hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, tidak seperti ilah lain yang punya mata, punya mulut, punya telinga, tapi tidak pernah mendengar seruan umatnya, tidak pernah melihat pergumulan umatnya, dan tidak pernah memberkati umatnya. Tapi Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkau punya mata, Engkau punya telinga, Engkau punya mulut, semuanya memberkati kami. Engkau mendengarkan seruan kami, Engkau melihat pergumulan kami, dan melalui firman-Mu Tuhan, kami diberkati. Kami sungguh-sungguh mensyukuri Tuhan bahwa kami Allah pun, kami memiliki Allah seperti Engkau yang terus memberkati hidup kami. Biarlah Tuhan, hidup kami ini pun semakin serupa dengan Tuhan. Ajari kami selalu melalui firman-Mu yang ada pada kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman itu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu lah yang memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Makasih atas pelayanannya, yang tadi memberkati Pak Pendeta. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan memberikan kesaksian pujian dari Pasien Yuda. Waktu dan tempat saya bersiap.
Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan bacakan satu ayat persembahan untuk kita, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengesahkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dan di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu itu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan memuji, menyembah, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biasanya kami akan memberikan setiap persembahan syukur kami. Kami baca bahwa berguna, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Mereka itu siap bersama.
Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Setelah itu ditutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh beribadah, dikuatkan dan diteguhkan kembali oleh firman-Mu yang kudus. Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan terus pakai menjadi alat-Mu untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan mengucap syukur untuk tim semua yang melayani. Tuhan memberkati, biarlah dengan penuh kesetiaan boleh terus melayani dengan semangat dan urapan dari Tuhan. Nyerahkan seluruh majelis dan aktivis yang melayani. Tuhan terus memberkati, berikan hati yang penuh dengan semangat, sukacita melayani, berikan terbaik untuk Tuhan di GSI ini. Terima kasih Bapa dalam surga, juga menyerahkan setiap umat Tuhan dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat yang sedang mengalami berbagai macam masalah, Tuhan Yesus menolong. Itu masalah kesehatan, masalah keluarga, usaha, pekerjaan, apapun yang dihadapi, biarlah membuat setiap jemaat Tuhan yang menghadapi masalah semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyembah Tuhan, dan mengalami mujizat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya biarlah setiap masalah apapun yang dihadapi membawa umat Tuhan semakin datang menyembah kepada Tuhan. Juga kami secara khusus juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang juga terus mengalami berkat Tuhan, sukacita dan tetap juga setia, sehingga karena banyak berkat tidak melupakan Tuhan, ketika juga sedang mengalami kesusahan tidak melupakan Tuhan. Apapun situasinya, biar setiap umat Tuhan senantiasa datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, juga menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, kekuatan, keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh bangsa negara ini. Tuhan tolong berikan kekuatan, bahkan jaga pelihara Bapak Presiden kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat hadir hari ini, baik juga yang di rumah, yang di online. Tuhan juga menolong, memberkati. Biarlah semuanya ada dalam anugerah Tuhan. Bahkan segala program-program kami ke depan dan GSI ini Tuhan Yesus menolong. Apapun yang dicanangkan, kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga semuanya adalah untuk membangun umat Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa di surga, dikuduslah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami di dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan-Mu, ku tinggikan
Kiranya kasih karunia Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam segala situasi hidupmu, sehingga engkau keluar sebagai pemenang dalam Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.